Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat para pendengar Sanggala dan para pendengar radio komunitas di seluruh Indonesia. Kita jumpa ketiga kalinya dalam acara Bincang Rabu bersama Sanggala Jaringan Radio Komunitas Indonesia bekerjasama dengan Pokja Pelibatan Masyarakat. Kali ini di hari Rabu sore ini kita akan mendiskusikan soal menguak hoax, ya. Orang ada yang menyebut hoax kan gitu, bersama Mas Muhammad Khairil Haisi dari Mavindo, masyarakat anti hoax Indonesia, yang nanti akan saya perkenalkan ke teman-teman sekalian di seluruh Nusantara dan dimanapun Anda berada pada sore hari ini. Acara ini akan disiarkan langsung secara streaming di www.sangkala.id dan dipancarluaskan oleh radio komunitas di seluruh Indonesia, baik itu secara langsung maupun tunda. Juga Anda bisa saksikan ini di fanpage-nya Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Selama 1 jam ke depan, saya ditemani Mas Khairil. Kita akan ngobrol soal hoax, gitu, di situasi pandemik ini, yang ternyata hoax ini juga masih beredar hingga hari ini. Baik, Mas Khairil, apa kabar? Selamat sore. Alhamdulillah. Sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Ya, harus kita di tengah situasi begini harus selalu jaga kesehatan kita ya. Iya. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mas, sebelum dilanjutin, ceritain ke kita semua dong soal Mavindo ini apa gitu, sejak kapan, terus apa yang dilakukan di Indonesia, sebelum kita akan diskusi soal Siap. Jadi Mavindo itu adalah organisasi atau lembaga yang fokusnya terhadap gerakan literasi dan anti hoax dan juga pemeriksaan fakta. Jadi kami ini berawal dari komunitas kecil, Mas. Jadi komunitas kecil di grup Facebook, namanya Forum Anti Fitnah Hasut dan Hoax. Dari situ diawali tahun 2015. Yep. Nah, 2015 itu berkembang, juga hoax juga berkembang, akhirnya komunitas kami juga berkembang, akhirnya di tahun 2016, tepatnya di tanggal 19 November 2016, Mavindo berdiri. Mavindo berdiri sebagai sebuah organisasi. Nah, kerjaan kami ya setiap harinya adalah melakukan pemeriksaan fakta dan edukasi literasi digital dan anti hoax kepada masyarakat. Siap. Oke, jadi ini sejak 2015 organisasi ini berdiri dan 2015 itu embrionya. Embrionya kan gitu ya. Kan gitu. Tidak semata-mata karena ada situasi hoax yang beredar karena soal politik ya, tetapi memang hoax yang sangat marak waktu itu ya. Iya. Gitu. Jadi inisiatifnya itu dari Pak Hari Sufehmi, itu pendirinya. Ya, Mas. Itu Mas Hari Sufehmi. Ya, saya mau follow-followan sama beliau dan setting-settingan di Twitter. Baik, teman-teman di seluruh tanah air, kita akan ngobrolin soal hoax ya, di situasi pandemik ini kan gitu. Tapi sebetulnya apa sih hoax itu, Mas? Ngomongin terminologi, definisi, atau sebenarnya kayak apa hoax itu? Jadi kalau kita bicara secara istilah, Mas ya, secara istilah itu kata hoax itu sendiri dia sudah ada dari tahun 1808. Jadi 1808 itu hoax pakai X yang bahasa Inggris itu berasal dari kata hokus. Nah, hokus itu artinya mengelabui, untuk mengelabui. Nah, kalau di kita itu kenalnya kalau pesulap itu kan simsalabim. Nah, kalau di luar negeri, khususnya di Inggris, hokus ini menjadi mantra buat para pesulap. Jadi hokus pokus. Jadi untuk mengelabui, untuk menipu. Nah, jadi hoax itu berasal dari itu katanya. Nah, ketika berkembang ke era modern seperti saat ini, khususnya di tahun-tahun 2000-an, di tahun 2000-an itu, hoax itu definisi yang digunakan oleh Mavindo adalah informasi palsu yang dibuat seolah-olah benar. Oke, informasi palsu yang dibuat seolah-olah itu benar. Ya, jadi kami menggunakan definisi itu. Kami tidak menggunakan fake news. Kalau fake news itu sebenarnya istilah yang dibuat oleh Donald Trump ketika Pilpres Amerika beberapa tahun yang lalu untuk mendiskreditkan media-media yang menyerang mereka. Itu kalau fake news. Ini bedanya fake news sama hoax ya dalam terminologi teman-teman di Mavindo. Seberapa bahaya nih hoax ini, Mas?
Mungkin Anda bisa ceritain ada contoh-contoh apa yang terjadi karena hoax gitu. Jadi seberapa bahaya ini sebenarnya banyak kasusnya Mas ya di luar negeri dan di dalam negeri. Beberapa hal yang terjadi di dunia ini soal hoax itu adalah yang pertama dapat memecah belah masyarakat. Oke. Jadi kita bisa saling curiga dengan satu dengan lainnya terhadap hoax itu. Kita juga jadi ketakutan terhadap hoax-hoax yang khususnya hoax kesehatan ya. Jadi kita serba takut, jadi curiga dengan orang lain. Tambah ketika beberapa tahun yang lalu Pilpres, Pilgub DKI, terus lalu ke Pilpres yang kemarin, itu kan sudah muncul terlihat banyak gesekan di masyarakat. Dan itu salah satunya dipicu oleh hoax. Nah, selain itu juga hoax ini juga bisa Mas berbahaya untuk sudah memakan korban jiwa. Oke. Itu terjadi di India. Oke. Terjadi di India. Jadi ada kalau tidak salah 2 orang karyawan Google itu meninggal karena hoax yang tersebar di India. Jadi disangka penculik anak. Oke, ya. Di Indonesia sendiri yang waktu mungkin kita masih ingat ada hoax tentang orang pura-pura gila ya. Oke. Nah, itu juga beberapa terjadi kejadian, untungnya sih belum sampai korban jiwa, tapi yang saya tahu beberapa kasus itu sampai terluka parah gitu. Karena ada penghakiman dari masyarakat. Sebegitu bahayanya hoax ya, sampai kalau dalam kan gitu. Kita akan ke hoax pada soal kesehatan yang tadi Mas Haryl sudah sampaikan di awal tadi sebentar. Apa Mas ini soal hoax pada konteks isu hari ini dan soal kesehatan ini pentingnya kita harus menjaga dan selalu memverifikasi informasi agar tidak termakan hoax ini gimana? Jadi ini karena kita di era pandemi Mas ya, pandemi dunia gitu. Jadi hoax soal pandemi ini tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga sama. Yang harus kita waspadai adalah ketika ada informasi-informasi yang mengutarakan bahwasanya sudah ada obat COVID. Oke. Nah, jadi sampai detik ini memang obat COVID tengah dikembangkan. Jadi belum ada penelitian yang masih dilakukan penelitian, belum ada hasil bakunya. Sudah beredar beberapa informasi baik di dalam negeri ataupun luar negeri bahwa COVID ini sudah ada obatnya, dan kejadian di Amerika itu beberapa akhirnya salah kaprah dengan informasi tersebut dan akhirnya terjadi korban. Gitu. Salah konsumsi obat. Ya, ini dan itu ternyata tidak hanya memakan korban dalam tanda kutip ya. Mereka yang berada di negara maju pun bisa percaya ya dengan ini. Semua orang punya potensi dan kalau nggak hati-hati bisa kemakan hoax-nya. Iya, jadi hoax ini tidak latar belakang pendidikan, Mas. Oke. Jadi siapapun misalkan baik dari mereka yang lulusan mulai dari tingkat pendidikan paling rendah sampai yang paling tinggi, itu berpotensi terkena hoax. Karena hoax ini menyasar kepada unsur-unsur emosional kita. Gitu. Jadi kayak ketakutan, amarah, terus kita juga dibuat confused dengan informasi-informasi yang banyak. Misalnya dibuat bingung dengan banyaknya informasi. Apalagi di era internet sekarang. Jadi Mas sendiri bisa dapat informasi dari handphone Mas kan? Ya. Kalau setiap saat, setiap detik. Ya. Itu membuat kita jadi bingung. Jadi mana yang benar sih? Nah, itu yang hoax itu muncul di sela-sela itu. Oke. Mengapa Mas orang kemudian menjadi percaya atau termakan hoax, Mas? Selain karena saking banyaknya informasi ini, ada faktor lain nggak? Ada beberapa faktor sih, Mas. Jadi pertama itu istilahnya sekarang kita ada di era digital, Mas ya. Di era digital itu terlalu banyak informasi yang masuk tapi literasinya rendah di Indonesia. Oke. Jadi pada tahun 2016 dari saya lupa nama lembaga surveinya di Central Connecticut Studies kalau nggak salah itu, Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara untuk tingkat literasi, dan kita di atas satu tingkat, hanya di atas Botswana. Botswana itu salah satu negara di Afrika yang secara infrastruktur pendidikan, infrastruktur teknologi mungkin jauh kita. Tapi soal literasi kita cuma beda satu tingkat.
Artinya di masyarakat kita ini masih sangat sulit untuk membedakan informasi, masih sangat sedikit yang peduli dengan literasi. Itu menyebabkan hoax juga, orang bisa mudah termakan hoax, apalagi ditambah mayoritas orang-orang yang terbiasa untuk membaca judul, tapi tidak membaca isi. Wah, ini sering banget. Jadi judulnya udah sangat membahas itu kayak ini apa namanya? Ya karena mungkin mereka lagi ngejar clickbait ya, jadi kayak koran kuning gitu ya. Nggak baca isinya, judulnya data-datanya langsung main capture atau main aja gitu ya. Ditambah juga Mas, ada salah kaprah kalau menurut saya pribadi, ada salah kaprah di masyarakat itu bahwasanya media sosial itu seolah-olah menjadi sumber utama sekarang. Oke. Padahal di media sosial itu kan lebih banyak status-status yang pendapat pribadi. Gitu. Jadi jadi orang menganggap sudah menjadi penggantinya media massa, padahal tidak juga gitu. Bahwa media sosial itu ranah akun-akun pribadi, tapi itu menjadi ranah publik. Oke. Ada soal ini nggak? Ini saya akan flashback ya. Misalnya zaman masih kita belum terlalu edik dengan sosial media maupun WA gitu. Dulu kan ada zaman kita masih pakai SMS, itu kan suka ada SMS yang beredar yang misalnya ini produk sikat gigi ini haram karena buat dari bulu babi bla 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 yang itu kemudian main copy paste aja, orang main forward yang kemudian belakangan pada tahun itu ternyata ini persaingan produsen ya, produsen. Jadi ada situasi saya hanya meng-highlight, jadi di Mafido mengakui ya, dan berdasarkan riset tadi tingkat literasi kita masih sangat rendah ya, literasi kita. Sekarang faktor orang yang literasinya rendah ini tadi ternyata kan soal pendidikan tidak Mas, tidak selama mata soal pendidikan, tapi ini soal apa nih? Apakah ini memang kita sejak lama tidak melakukan upaya literasi media dengan baik, atau ada soal apa nih? Ya, sebenarnya banyak faktor juga itu Mas. Tapi intinya adalah di Indonesia itu hoax itu lebih banyak tersebar di media sosial. Itu salah satu yang menyebabkan itu orang berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama memberitahukan. Seolah-olah dia A1 gitu ya. Seolah-olah dia memberitahukan. Jadi ketika yang waktu zaman SMS saya juga masih merasakan dulu tuh. Jadi ketika ada SMS baru masuk, terus dia melihat dia ketakutan dengan SMS itu, dia harus dalam dirinya itu langsung berupaya untuk ini orang lain harus tahu, dia sebarkan lagi. Jadi ada faktor orang pengen jadi yang pertama memberikan informasi, juga ada faktor juga orang takut. Ditambah juga yang tadi saya bilang ada faktor literasi yang rendah. Yes. Jadi sebenarnya soal hoax ini faktornya banyak sekali. Yap. Oke. Ini tadi teman-teman para pendengar Radio Komunitas di seluruh Indonesia, Anda bisa nanti mencari pengetahuan lebih detail soal faktor-faktor tadi yang sudah Mas Hairil sebutkan. Tapi saya mau ke Mas Hairil lagi soal pada situasi pandemik ini apa bahayanya, Mas? Selain soal obat tadi ya. Ya, sebenarnya sih kalau di masa-masa pandemi ini yang paling berbahaya ketika kita terlalu takut dan terlalu senang. Oke. Jadi ada hoax-hoax yang menakuti kita. Jadi seolah-olah bahwasanya besok itu hoax, misalnya wilayah Jakarta kemarin kan sempat dapat hoax bahwa sudah zona hitam gitu. Misalnya. Sebelum misalkan itu ternyata belum. Nah itu kan juga menakuti warga Jakarta kan akhirnya. Jadi panik, terus kejadian di awal-awal pandemi itu adalah kayak panic buying. Oke. Nah itu kalau misalnya dia ketakutan, tapi ada juga yang misalkan merasa senang dengan hoax, misalkan sudah ditemukan obat COVID, padahal penelitian masih berlanjut, jadi dia asal konsumsi obat yang akhirnya bisa berpengaruh kepada kesehatannya. Jadi menurut saya pribadi sih hoax selama pandemi ini membuat orang jadi bingung dan menunggu kepastian gitu. Ya, kita di media kira-kira beberapa pekan yang lalu kan sempat ramai ada seorang yang mengaku profesor yang menemukan obat gitu ya. Dan kemudian ada seorang artis, kebetulan teman saya dan saya kenal baik si artis ini, yang ikut kemudian endorse yang itu ya, dan belakangan
ternyata itu salah gitu dan ya artinya saya juga mikir ini si teman ini yang notabene juga cukup berpendidikan saja bisa percaya ya artinya memang sebegitu bahayanya ya. Ya, apakah karena itu juga karena tadi orang lagi panik, panik, takut, kemudian ada informasi bahwa ini obat kan gitu, kemudian langsung itu aja langsung percaya dan langsung beli gitu. Ya, itu salah satu faktornya. Jadi Gitu. sebenarnya di era saat ini adalah masyarakat itu lebih kepada membutuhkan kepastian. Jadi makanya untuk informasi COVID itu kan kita juga harus hati-hati. Gitu. Oke, untuk kepastian, saya pendapat soal kepastian. Kemudian siapa yang mestinya melakukan atau ya berada di depan memastikan informasi ini adalah valid dan dia membantu masyarakat untuk tidak kemakan hoax. Jadi siapa yang kemudian mestinya harus melakukan ini, Mas Ayada? Ya sebenarnya banyak sih Mas Aman yang harus di ini. Yang paling pasti stakeholder. Stakeholder itu mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, terus organisasi-organisasi komunitas masyarakat itu juga harus berperan serta. Artinya ketika ada informasi yang beredar di masyarakat, para stakeholder ini yang tadi elemennya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga ke komunitas-komunitas masyarakat itu harus berperan aktif. Artinya cross check terus informasinya. Sehingga ini nggak ada satupun ya otoritas yang kira-kira otoritas yang ini pasti benar nih gitu. Memang kita nggak bisa mengatakan ada satu otoritas pun yang punya kewenangan soal itu. Sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi ngelihatnya adalah itu tanggung jawab bersama Mas di para stakeholder. Dan sekarang sih sudah mulai ada gotong royong. Nah, ini salah satu kelebihan Indonesia. Jadi sudah mulai ada gotong royong di kalangan media, pemerintah untuk meluruskan informasi-informasi yang beredar mengenai COVID. Seperti saya ambil contoh gugus tugas COVID. Gugus tugas COVID itu selalu update informasi-informasi yang misalkan ada hoax COVID atau bukan, itu bekerja sama dengan Mavindo juga di situ. Lalu kawan-kawan media juga cepat sekarang. Kawan-kawan media cukup cepat saya rasa untuk mengklarifikasi satu isu-isu hoax terkait COVID. Jadi menurut saya ini sudah sesuatu yang positif, tapi memang harus dijaga stabilitas performanya. Dan masyarakat tinggal diberitahu kanal-kanal mana saja ketika mereka mendapatkan informasi untuk mengklarifikasi isu-isu tentang hoax. Khususnya hoax COVID. Siap. Oke, ini para pendengar radio komunitas dan para yang sedang dengerin atau melihat streaming ini di channel JRKI ya. Jadi kita semua orang dan semua pemangku kepentingan mestinya juga aktif untuk melakukan klarifikasi atas informasi yang misalnya diduga nih hoax. Karena kan saya mau mengatakan begini, Mas, di soal pemberitaan saja dalam beberapa kali ini misalnya kan soal PSBB total itu ternyata tidak keluar dari Gubernur DKI gitu ya, tetapi misalnya belakangan kemudian terklarifikasi, atau yang baru saja soal surat dari Gubernur Jawa Timur yang kemudian klarifikasi dari Gubernur Jawa Timur mengatakan kami nggak pernah minta mengajukan untuk pengubahan definisi soal kematian. Jadi ini penting ya, gotong royong tadi ini saya highlight soal gotong royong tadi ya. Dan respon kita kayak Mas kawan-kawan di radio lokal segala macam itu responnya juga harus responsif terhadap informasi yang beredar. Responsif tapi tidak reaktif. Artinya kita harus tetap hati-hati memilah informasi, mengklarifikasi informasi, jangan nih misalkan ternyata kita baru nyari sedikit kita langsung beranggapan ini hoax. Itu harus hati-hati juga. Jadi kita harus dapat data yang lengkap, baru kita mempublikasikan ke masyarakat. Kenapa? Agar pertama yang pasti masyarakat jangan sampai panik. Itu ya. Responsif, jangan asal responsif, tetapi tidak reaktif. Responsif, misalnya tadi hati-hati ya, dikonfirmasi dulu, jangan-jangan ya. Nah, kemudian kita Mavindo sendiri, apakah tadi ya, karena Mavindo saya kira salah satu organisasi dan elemen masyarakat yang menurut saya sangat positif ya. Apakah Mavindo punya semacam tracking gitulah ya, pantauan atas situasi hoax yang banyak beredar di masyarakat?
seperti apa Mas yang Mavindo temukan di dalam situasi pandemik ini misalnya? Jadi sebenarnya kalau dari Mavindo sendiri kan langkah kami mencari hoax itu ada 2 langkah Mas ya. Yes. Jadi pertama itu istilahnya kami melakukan pemburuan hoax. Oke. Pemburuan hoax itu kami masuk ke kanal-kanal media sosial segala macam dan kami mencari informasi yang terindikasi hoax. Ketika sudah kami temukan, biasanya langsung kami proses untuk diperiksa faktanya. Dan yang kedua itu metodenya adalah laporan dari masyarakat. Dan ini saya cukup senang dengan respon masyarakat yang laporannya setiap hari selalu ada. Dan memang kami juga berharap juga masyarakat bersabar karena ketika kami melakukan pemeriksaan fakta itu tidak bisa buru-buru. Jadi kami harus benar akurat. Enggak. Ya, jadi Mavindo itu fokus pada akurasi informasi. Jadi bukan berarti kami nyuekin laporan itu, tapi memang kami butuh akurasinya. Jangan sampai ada kemungkinan bahwa hasil periksa fakta yang kami keluarkan itu dipelintir ulang gitu loh, menjadi hoax baru. Oke. Gitu. Nah, dari yang kami lakukan itu memang untuk datanya kami masih menunggu hasil dari litbang kami, tapi sejauh yang saya lakukan setiap hari memang paling banyak tersebar di Facebook dan WhatsApp. Oke, jadi ini 2 platform ini ya, Facebook dan WhatsApp ya, kan gitu. Ada titipan pertanyaan ya, ini apakah mari nanti kita diskusi ya. Ada juga yang mengusulkan mestinya yang melakukan screening atas hoax ini sebelum masyarakat termasuk Mavindo adalah juga si pemilik platform. Gimana nih Mas? Si pemilik platform juga melakukan screening dan secara aktif gimana tanggapan Mas? Jadi untuk platform seperti Facebook, Instagram dan Google itu sudah ada kepekaan terhadap isu hoax itu Mas sebenarnya. Sudah ada ya. Jadi Mavindo itu dan beberapa kawan-kawan media itu sudah bekerja sama dengan Facebook dengan program namanya Facebook Lagger. Jadi ketika ada informasi yang hoax, Facebook konten tersebut akan di-flag. Oke. Akan ditandai dan nanti konten tersebut algoritmanya akan turun 80%. Oke. Jadi ketika ada orang mau membagikan itu akan ada peringatan dari Facebook bahwa informasi ini terindikasi hoax hasil periksa dari misalnya dari Mavindo dan beberapa media. Oke. Ya, itu satu yang sudah dilakukan Facebook. Begitu juga yang sudah dilakukan Google. Google kalau nggak salah yang terbaru itu sudah membatasi search engine-nya untuk tidak memasukkan informasi hoax. Tambah juga di YouTube-nya juga ada program namanya YouTube Flagger. Gitu. Dan sebenarnya ini juga para platform ini juga butuh peran aktif dari masyarakat penggunanya. Jadi ada yang mesti ditahu. Misalkan di YouTube ada informasi-informasi yang diduga oleh masyarakat ini adalah sebagai hoax. Itu yang harus dilakukan bukan tapi report. Oke. Karena kalau dislike itu malah menambah engagement-nya. Oke. Jadi harus dilakukan report. Ini penting nih buat para pendengar radio komunitas di Indonesia maupun teman-teman yang sedang pegiat radio komunitas sedang mengikuti diskusi ini. Jadi kalau ada informasi yang pelanggar etik lah apalah gitu ya, termasuk juga soal hoax itu lebih baik report aja ya. Bukan di report karena kalau dislike itu masuknya ke engagement, Mas. Iya. Bukan dislike ya, tetapi report aja. Saya sependapat itu, karena saya salah satu orang yang paling sering kalau menggunakan mekanisme report gitu, karena ini ragu aja. Biarkan nanti pemilik platform kemudian bekerja, maksud saya, bekerja verifikasi. Jadi saya ngasih kerjaan ke pemilik platformnya. Mohon maaf Twitter, Instagram, Facebook ya, tapi gitu ya. Oke, Mas, ada titipan dari ini teman-teman di seluruh Indonesia yang mengikuti diskusi ini, Anda bisa bertanya melalui chat room di Facebook kan gitu. Dan ini ada satu pertanyaan dari Mas Mario Antonius Browo, teman dia dosen di Universitas Sriwijaya. Ini mengapa perang terhadap hoax itu penting? Ini mengulang sebetulnya, tapi ini saya perlu ulang ini karena ada pertanyaan. Kenapa penting kita melakukan perang terhadap hoax, Mas Herl? Ya, yang tadi seperti saya katakan tadi, bahwasanya hoax ini dampaknya besar ke masyarakat.
Beberapa yang tadi sudah saya sebutkan seperti hoax ini dapat memecah belah bangsa. Jadi kita sama-sama tahu bahwasanya dampak dari Pilpres kemarin dan itu terbukti lah ya. Terjadi polarisasi di masyarakat. Gitu, dan ini sembuhnya kita harus berproses bersama untuk bisa kembali satu dan lepas dari polarisasi yang ada. Satu itu, yang kedua dapat menyebabkan korban jiwa. Yang tadi saya ceritakan di di India segala macam, dan kenapa kita harus melawan hoax? Yaitu tadi, kalau kita mau Indonesia ini terus berdiri dengan dengan karakter bangsanya Bhinneka Tunggal Ika, itu kita harus benar-benar untuk sama-sama memerangi hoax. Tapi bukan berarti kita sedang artinya kebebasan informasi, kebebasan berekspresi ya. Asalkan tadi ya itu berdasarkan fakta, begitu ya. Jadi kalau soal kebebasan berpendapat itu juga dijamin undang-undang, Mas. Siap. Intinya dari kita ketika ada informasi kita telisik dulu, kita tilik dulu ini benar nggak. Apakah hoax ini informasi itu hoax atau tidak? Kita cari tahu dulu. Baru kita sebarkan ulang. Kalau misalnya sudah fakta. Terus bagaimana nih Mas soal layer screeningnya, mulai dari tadi mungkin Mas bisa review soal dari individu mesti harus bagaimana, keluarga bagaimana, komunitas bagaimana, atau masyarakat gitu. Ketika dapat informasi yang kita masih ragu terhadap kebenaran atau informasi itu. Ini cara screeningnya gimana, Mas? Ya, pertama kalau sebagai individu, Mas, sebagai individu kita harus peka terhadap redaksional dari pesan yang beredar atau informasi yang beredar. Menurut pengalaman saya selama saya menjadi pemeriksa fakta 3 tahun ini, biasanya hoax itu selalu diawali dengan diksi-diksi atau kata-kata yang bombastis. Gitu. Jadi judulnya itu menarik perhatian kita, terus membuat kita ketakutan atau membuat kita marah. Setelah itu biasanya di bagian narasinya ada ajakan untuk membagikan. Jadi misalkan ada viralkan, sebarkan, terus kalau berhenti di kamu bisa dosa atau macam-macam itu. Jadi kalau udah ada diksi-diksi atau kata-kata seperti itu kita harus hati-hati. Lalu kita cek ini sumbernya dari mana. Apakah sumbernya, biasanya kalau yang hoax itu sumbernya akan mengatakan ini dari grup sebelah. Ini dari si A, si B, tapi tidak jelas orangnya. Nah, ketika mencatat orang, misalkan taruhlah mengatasnamakan Mas Budi. Mas Budi itu ini dari Mas Budi. Ini dicek dulu apakah Mas Budi ini sesuai dengan isi pesannya. Misalkan tentang COVID disebutnya Mas Budi ini sebagai dokter. Apakah Mas Budi ini dokter atau bukan? Ya. Kalau misalkan bukan dokter, kita harus hati-hati. Kemungkinan itu hoax. Gitu. Jadi kita harus benar-benar baca narasinya. Lalu kalau misalkan kita ragu, kita cek dulu di kanal-kanal media sosial yang terpercaya, yang terverifikasi. Misalkan untuk kesehatan kita bisa cek di ID misalkan, atau di Kemenkes, dan masih banyak platform lainnya, atau kita bisa cek di media massa mainstream. Itu yang sudah terdaftar di Dewan Pers. Gitu. Oke. Ini jadi saya nggak tahu ya, ini apakah Mas tepat untuk saya tanyakan ke Mas Hairil, tapi misalnya saya punya pengalaman pribadi, misalnya begini. Saya menyadur informasinya tentu dari yang punya otoritas, misalnya adalah Pokja COVID, bukan Pokja ya, apa sekarang namanya, gugus tugas COVID gitu ya, soal jumlah korban, jumlah ketersediaan bed di rumah sakit, bla 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 bla, yang sumbernya memang dari otoritas atau institusi resmi. Yang kemudian saya share itu, baik itu di sosial media saya maupun di status sosial media saya. Nah, sempat tuh ada teman-teman, ada 1-2, nggak semua sih, 1-2 teman yang kemudian memprotes ke saya kan gitu, karena informasinya sih benar, tapi jangan disebar dong Mas, ya kayak gini-gini bikin takut gitu. Gitu. Sebenarnya apa sih yang mestinya kita lakukan kalau dapat informasi yang sangat sangat valid itu, dan tapi ternyata kalau kita share itu membuat orang jadi takut gitu, sebaiknya seperti apa? Ya sebaiknya kalau menurut saya adalah kalau kita mau membagikan data itu
bila ada, kalau buat saya pribadi ya, ketika ada yang menanyakan ke saya baru bagikan itu. Kalau saya seperti itu. Gitu karena ya? satu hal yang harus kita hindari di masyarakat itu, kita memang perlu membangkitkan kewaspadaan atau awareness di masyarakat gitu. Tapi juga jangan sampai kita membuat masyarakat takut. Yes, oke. Gitu. Artinya kita lihat, misalkan taruhlah di grup WhatsApp, Mas ya. Di grup WhatsApp misalkan ada yang ngebahas tentang jumlah korban di daerah kita berapa segala macam, atau penyintas COVID-nya berapa orang segala macam. Ketika ada diskusi itu, ya kita bisa bagikan informasi yang fakta itu agar tidak terjadi misinformasi atau disinformasi gitu. Dan baiknya sih kita juga melihat kondisi juga. Yes. Jadi informasi yang kita sampaikan jangan sampai membuat masyarakat panik. Oke ya, membuat. Nah, ini tadi jadi soal grup WhatsApp ini ya, ini juga saya kira pengalaman ini ada di banyak orang gitu. Jadi ini di grup WhatsApp ini juga nggak tahu nih ada pupuk apa itu yang membuat kemudian sebaran informasi yang nggak jelas suntrungnya itu beredar dari satu grup ke grup yang lain, copy paste. Seperti yang Mas tadi sebut tadi, ada yang kemudian tolong sebarkanlah gitu. Terus ada lagi yang informasi ini A1 gitu, ini A1 dari mana gitu ya. Dan kayaknya kalau pengalaman saya itu beberapa itu ada di grup-grup keluarga ya, grup keluarga yang kemudian posting itu di situ adalah Pak D, saudara, aduh ini gimana gitu, mau saya marahin Pak D sendiri, tapi ya dengan tetap menjaga silaturahmi sih saya coba meluruskan. Tapi seperti apa Mas sebetulnya yang mesti kita lakukan apabila kita dapetin informasi hoax yang beredar di grup-grup WhatsApp itu, Mas? Ya, kalau bicara untuk hoax yang beredar di grup keluarga, saya punya banyak pengalaman. Oke, mungkin Mas kasih tipsnya. Grup keluarga dan grup biasanya alumni sekolah gitu. Yang harus kita lakukan adalah kita juga harus menjaga etika kita. Ya. Ketika misalkan memang yang membagikan lebih baik kita japri dulu. Oke. Kita kirim pesan ke orangnya langsung bahwa kita kasih tahu ini hoax, Om, Tante atau Wak gitu. Mohon maaf dihapus saja yang di grup segala macam. Yes. Jadi tetap kita harus mengedepankan sopan santun karena itu kan nilai kultur kita. Gitu, dan seandainya memang dia sadar dengan itu, dia otomatis akan menghapusnya. Kenapa saya menyarankan untuk melakukan kontak pribadi dulu, karena biasanya ketika kita langsung hantam di grup itu akan memicu ego kita sebagai manusia gitu. Oke. Jadi kalau misalkan ini saya lebih tua, misalkan saya memberikan informasi, lalu ada anak lebih muda, dia memberikan informasi bantahan, dia akan egonya yang main, bukan logikanya. Gitu. Dan makanya tadi saya bilang lebih baik kita japri dulu. Sekali dua kali mungkin memang belum akan terasa perubahannya belum terasa perubahannya belum. Yang harus kita lakukan adalah konsisten. Yes. Konsisten saja. Kalau misalkan dia menyebarkan lagi, kita lakukan lagi. Menyebarkan lagi, kita lakukan lagi. Dan pengalaman saya pribadi, akhirnya keluarga yang menyebarkan itu biasanya japri. Atau teman yang menyebarkan itu bisa japri ke saya dulu. Oke. Ini benar atau enggak? Saya kasih tahu, ini enggak. Misalkan ini hoax, misalkan. Dia akhirnya mengurungkan niatnya untuk membagikan ke manapun. Oke, jadi ada rem kemudian ya? Iya. Ada rem ya? Ada rem. Jadi itu memang mengubah sikap dan cara pandang orang yang tadinya main share, main copy paste ini perlu proses ya. Ya, proses. Nggak perlu proses dan nggak bisa orang dimarahin begitu aja terus ini proses. Nah, ke konteks teman-teman di jaringan radio komunitas ini, Mas Muhammad, ini kira-kira Mas Hairil, apa yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan saya di jaringan radio komunitas Indonesia ini? Jadi mereka kan punya pemancar, punya siaran radio kan gitu. Untuk meliterasi lah. Pertama saya kira untuk meliterasi dulu, yang kedua baru kemudian untuk melawan perang terhadap hoax ini. Apa Mas? Tips dan cara yang bisa dilakukan oleh teman-teman radio komunitas, Mas? Banyak sih Mas sebenarnya, tapi yang paling penting adalah hal pertama yang harus dilakukan oleh kawan-kawan komunitas di daerah-daerah adalah membantu para pemeriksa fakta
itu membagikan hasil periksa faktanya. Nah, jadi pemeriksa fakta ini siapa? Pemeriksa fakta ini sebenarnya ini profesi baru Mas ya di maksudnya di era digital ini. Jadi pemeriksa fakta ini adalah orang yang berprofesi untuk memeriksa informasi. Fakta dalam fakta sebuah informasi. Jadi saya ini pemeriksa fakta dari Mavindo. Apakah ada pemeriksa fakta dari organisasi lain misalnya? Ada. Dari beberapa media, misalkan saya ambil contoh dari Tempo, dari Kompas, terus dari Liputan 6, masih banyak lagi. Jadi sebenarnya banyak informasi bantahan hoax yang sudah dipublikasikan, tapi belum sampai ke masyarakat secara luas. Itu. Bahkan Kominfo pun juga mempunyai kanal periksa fakta juga di Kominfo, terus di beberapa pemerintah daerah seperti saya ambil contoh di Jawa Barat, itu ada Jabar Saber Hoax. Terus di DKI Jakarta itu ada Jala Hoax. Gitu. Jadi yang harus dilakukan oleh kawan-kawan komunitas radio itu bisa menyebarkan kembali hasil periksa fakta itu. Di mana bisa mengakses informasi hasil periksa fakta itu, Mas? Kalau dari Mavindo bisa cek di website kami di turnbackhoax.id atau di Instagram kami di @turnbackhoax.id. Terus bisa juga cek di forum kami di forum anti fitnah hasut dan hoax. Nah, kalau di Kominfo ada di websitenya sendiri dan di media juga biasanya ada kanal, tinggal cari kanal cek fakta. Nah, jadi beberapa media itu sudah memberikan kanal khusus cek fakta, jadi bisa disebarluaskan di situ hasil periksa faktanya. Itu yang dari Mavindo ya. Jadi apa nama websitenya mungkin coba dieja ulang Mas biar tercatat dengan baik ya teman-teman. Jadi turnbackhoax.id, TURNBHOAX.ID. Ya. Tango Uniform Romeo, itu Nancy atau Bravo Alpha Sierra. Bravo Alpha Sierra Kilo ya. Hotel Oscar Hoak ya. Hotel Oscar Alpha X ya. X ya gitu ya. Itu silakan teman-teman nanti mengakses ke sana, teman-teman para pegiat radio komunitas di seluruh Indonesia maupun teman-teman yang mengelola radio komunitas. Anda bisa cek itu di turnbackhoax.id tadi untuk melihat mana yang sudah terverifikasi dan bantulah itu kemudian disebarkan ke masyarakat. Mas, ada titipan pertanyaan dari Pak Joko ini, Mas. Dia bertanya soal kalau saya sudah terlanjur ikut menyebarkan hoax, terus bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, kita harus menurunkan ego kita. Gitu. Jadi jangan khawatir untuk yang terlanjur atau tidak sengaja menyebarkan hoax, karena tadi kan faktornya semua orang bisa kena hoax ya. Bisa menyebarkan hoax juga. Jadi pertama kita turunkan ego kita. Akuilah salah, minta maaf. Akui salah, minta maaf. Ternyata faktanya ini. Jadi sebenarnya dengan kita menurunkan ego, itu kita membantu masyarakat untuk tahu informasi mana yang benar atau yang salah. Jadi ya kita jangan lari lempar batu sebiji tangan, maksudnya main hapus saja kalau misalnya kita salah menyebarkan hoax, kita minta maaf saja. Maaf, terus kita berikan artikel faktanya seperti apa. Itu cara yang paling bijak begitu ya, mengakui salah dan kemudian memperbaikinya dengan kan gitu bahwa informasi yang sebelumnya saya berikan salah. Mas, karena kan ini kemudian yang kedua ada pertanyaan ini informasi pertama ini kepala sudah dipercayai oleh publik ya. Nah, informasi kedua ini menjadi tidak seheboh dan sangat mudah dipercayai orang. Ini gimana caranya untuk membuat tadi informasi pertama yang hoax gitu ya, sudah kepalang dipercayai. Nah, kemudian ada informasi perbaikan kedua, yang ini sebenarnya memperbaiki informasi yang pertama. Agar yang kedua ini juga kemudian sama kuatnya, ini gimana caranya? Sebagai pesan. Pertama sih, kita harus paham dulu bahwasanya yang tadi sudah Mas singgung sedikit, jadi bahasanya itu hoax itu menyebarnya lebih cepat dari cahaya. Nah, jadi ketika persebarannya sangat cepat, kita harus imbangi kembali dengan informasi validnya. Gitu dan itu yang harus kita lakukan. Jadi kita imbangi lagi, misalkan taruhlah Mas Budi misalnya dapat hoax dari grup
grup keluarga atau grup WhatsApp kantor atau apapun itu, sebarkan kembali artikel periksa faktanya. Ya. Jadi kita kontra narasi. Kontra narasi namanya. Okay. Jadi kita kontra narasi, kita kalau itu sudah tersebar luas, saya rasa juga dengan sendirinya informasi pertama itu akan turun dengan sendirinya. Oke. Gitu. Jadi itu yang harus dilakukan. Siap. Sekarang kalau ini kita ngomongin perang ya, perang hoax ini misalnya. Ternyata ini ada kita tenggarai nih, ada sekelompok orang yang memang dengan sangat sengaja memproduksi konten-konten yang hoax tadi, dan dia bekerja dengan sangat rapih, dengan sangat sistematis untuk menyebarkan itu. Gimana cara kita menghadapinya, Mas, atau merespon itu? Kalau seandainya memang itu buktinya sangat kuat, Mas, itu bisa diadukan ke aparat, itu ke aduankonten.id. Aduankonten.id, lalu kita kita adukan dulu ke aduankonten.id, lalu kita amankan bukti-buktinya, kita screenshot, kita linknya kita arsip dulu, ada situs pengarsipan, lalu kita report ke platformnya. Jadi itu nanti pasti akan di follow up. Gitu. Ya. Itu yang harus dilakukan. Di pengaduan, ya. Apa follow up-nya kira-kira apa, yang atau ada contoh kasus nggak, misalnya ada yang melaporkan satu portal gitu? Biasanya sih kalau untuk kalau kita laporkan ke aparat itu di aduankonten.id itu biasanya kalau misalnya memang sangat meresahkan bisa diteruskan ke pihak berwajib. Ya. Gitu. Tapi kalau misalkan dia di medsos terus memang membuat kegaduhan aja gitu, tidak terlalu serius, itu akunnya atau postingan akan di take down sama platform. Ya. Karena memang ada bukti aduan dari masyarakat. Makanya yang tadi saya bilang, ketika ada konten-konten bermasalah, baiknya kita report, kita laporkan. Jangan memberikan dislike, jangan juga spam komen, misalnya ini hoax, itu malah memperbesar engagement-nya. Ini berkali-kali nih Mas Hairil sampaikan ini, dan itu penting ya. Jadi jangan dislike tetapi report sajalah, gitu ya. Jangan dislike tapi report aja gitu. Jangan khawatir, ketika di report itu akun kita akan diamankan oleh platform. Jadi yang kita report kita tidak akan tahu. Siap. Itu saya juga pernah lakukan itu, dan sering saya lakukan itu, maka dan ya nggak apa-apa juga. Dan kan akun saya juga bukan akun anonim, jadi nama gitu ya. Ini soal kemudian ada ini pertanyaannya, sebetulnya di pertanyaannya sudah ditanyakan tadi, soal tadi di komunitas ya sudah disampaikan bagaimana. Kemudian sekarang di Mavindo sendiri, di selain website gitu, adakah platform yang untuk mengecek ini? Sebenarnya saya dapat ini cara mudahnya nih, ada informasi saya ragu. Cara ngeceknya gimana tuh? Apakah saya harus lapor ke Mavindo? Apakah ada platform yang Mavindo punyai gitu untuk saya mau cross-check-kan informasi ini, atau bagaimana? Ya, jadi Mavindo itu alhamdulillah sudah punya namanya chatbot, Mas. Chatbot atau robot chat. Nah, jadi kawan-kawan itu bisa melaporkan hoax yang ditemukan di situ melalui chatbot di nomor WhatsApp 0859 2160 0500. Jadi nomor itu disimpan, nanti kalau ada hoax tinggal kirim saja di situ, di chat awal dulu, nanti akan ada panduan penggunaannya. Nanti tinggal di copy paste narasinya. Nanti bot ini akan nyari apakah sudah diperiksa faktanya atau belum. Kalau misalkan sudah, dia akan ngasih hasil periksa faktanya. Tapi kalau misalkan belum, itu akan sampai ke laporan kami di pemeriksa faktanya Mavindo. Siap. Ya. Ini chatbot ini bisa pakai SMS, WA? Untuk saat ini hanya WA. Hanya WA ya. Ini jadi teman-teman di seluruh Indonesia, para pendengar Sangkala, Jaringan Radio Komunitas Indonesia, sekali lagi Anda bisa melaporkan atau ngechat ke Mavindo di nomor 0859 2160 0500.
gitu ya. Ya. Ini apa namanya, cetok untuk Anda. Nanti akan ada panduan yang kemudian tinggal di copy paste dan di-sharekan ke situ. Ya, kalau misalkan ada yang sedang mengakses website kami, itu ada bagian lapor hoax. Nanti tinggal di email saja di situ. Ada lapor@tunbackhoax.id. Ya. Dan di situ juga bisa bisa langsung ketik di websitenya, tinggal disebutkan namanya siapa, email pelaporannya siapa, judulnya seperti apa, dan narasi hoaxnya. Kenapa narasi itu harus di copy paste? Karena dengan narasi itulah kami bisa memeriksa faktanya di mana informasinya, kekeliruan informasinya ada di mana. Jadi ketika mengcopy paste atau mengcopy narasinya, diusahakan jangan melebihkan atau mengurangi. Gitu, biar kami bisa tahu informasi yang salah di sebelah mana. Oke. Jadi itu web yang bisa dipakai oleh teman-teman untuk mengkonfirmasi atau mencari tahu apakah informasi ini hoax atau tidak. Oke Mas, kita akan kembali ke diskusi awal tadi soal ini hoax. Mas Vindo sudah punya ini nggak klasifikasi gitu hoax ini, apakah ada hoax tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 gitu atau adanya hoax dan bukan hoax? Kebetulan kami untuk melakukan pemeriksaan fakta itu kami memiliki kategorisasi, Mas. Oke, seperti apa, Mas? Kategorisasi ini kami gunakan dari First Draft. Oke. First Draft ini adalah lembaga internasional yang fokus pada pengkajian media, informasi. Nah, di 7 kategorisasi itu ada pertama satir atau parodi. Ada satir atau parodi yang definisinya itu artinya konten tersebut nggak ada niat untuk merugikan tapi berpotensi mengelabui. Gitu. Jadi biasa ini niatnya orang untuk buat lucu-lucuan tapi di situ informasinya sudah ada perubahan informasi gitu. Lalu ada konten yang menyesatkan, itu jadi satu informasi itu dipelintir berlebihan sehingga menjadi sesat dan menyerang atau membingkai sebuah isu atau individu. Lalu ada konten tiruan. Konten tiruan ini biasanya adalah konten-konten mengaku sebagai orang lain. Yang saat ini sering sekali muncul bupati ke konten tiruan. Misalnya kayak giveaway dari artis atas nama artis atau apapun itu. Jadi banyak artis yang dicatut namanya di konten palsu mengaku artis gitu. Lalu juga ada koneksi yang salah, jadi ketika judul, gambar dan keterangannya tidak nyambung. Dan kategorisasi selanjutnya itu ada konten yang salah. Jadi ketika konten asli dipadankan dengan konteks informasi yang salah. Jadi ketika satu informasi itu ada satu bagian informasi penting tapi di situ keliru. Nah, makanya satu konten itu salah. Dan yang terakhir ini adalah konten yang dimanipulasi, yaitu gambar editan atau video editan. Jadi kami menggunakan 7 kategorisasi itu. Tapi ini terlepas dari misalnya yang aku mau ngasih contoh yang terakhir, gambar editan pada konteks ini apa istilahnya ya, ini kalau di sosial media misalnya waktu itu ada lucu-lucuan nih, ada anak cowok atau anak cewek dia pakai baju alma mater gitu, foto, kemudian dia posting dan dia ngomong, "Twips atau teman-teman tolong bantu dong ilangin jaketnya," gitu kan. Nah, itu kan kemudian ratusan orang bahkan ribuan orang ngeditin walaupun jadi lucu-lucu gitu ya. Yang ya kalau ngikutin kategori yang tadi Mas Hairil bilang sebetulnya itu hoax, tetapi itu lucu-lucuan itu gimana Mas kayak gitu-gitu itu? Kalau untuk itu sebenarnya kan dari si orang yang menawarkan foto itu kan dia sudah bilang tolong diedit gitu. Sasaran dari kategorisasi ini adalah ketika orang yang diedit atau lembaga yang diedit bentukannya itu tidak melalui izin orangnya gitu. Misalnya yang pernah terjadi itu dan sempat terjadi di masa beberapa waktu yang lalu, misalkan ada portal berita Detik misalkan, itu judulnya diubah. Nah itu wilayahnya sudah hukum Mas, karena kita tahu Detik itu kan perusahaan ya, itu lembaga, maksudnya perusahaan media, dan dia bisa menuntut orang yang mengedit itu gitu. Atau misalkan Mas Budi fotonya tersebut
tersebar nih. Mas Budi fotonya tersebar, tapi badannya orang lain gitu. Tapi Mas Budi nggak tahu nih. Dan ternyata ada orang-orang yang kenal Mas Budi disangkanya itu foto asli. Nah, itu udah editan ya. Nah, itu masuk ke dalam kategorisasi manipulasi konten. Tapi kalau misalkan Mas Budi bilang ke saya, Mas tolong editin, nah itu kan Mas Budi yang minta. Iya. Ya. Itu tidak kategori hoax ya. Karena itu kan misalnya terjadi tuh, aku bilang, foto kayak saya begitu, saya posting dengan tolong dong hilangin kopiahku, ternyata hilang, jadilah sini mahkota lah, jadilah ini gondrong, jadilah itu. Netizen kan suka isengnya kebangetan tuh kalau lagi. Dan juga harus diperhatikan adalah seberapa besar kemungkinan orang mengira itu fakta. Iya. Jadi kita juga ketika melakukan editing itu juga harus hati-hati, jangan sampai kayak yang tadi saya sebutkan, buat tingkat literasi orang beda-beda. Literasi orang beda-beda. Jadi ada mungkin saja kayak tadi yang saya bilang Mas Budi diedit, ternyata orang mengira itu Mas Budi beneran, padahal enggak kan. Jadi kita harus hati-hati dengan itu juga. Oke, prinsipnya berhati-hatilah kalau mau dan saya kira setuju dari soal etik ya. Kalau memang bukan karena permintaan orang yang bersangkutan atau sesuatu, ya jangan coba-coba untuk mengedit gitu ya. Kecuali memang dibolehkan gitu dan ini. Baik, teman-teman di seluruh Indonesia, para pendengar Sangkala Jaringan Radio Komunitas Indonesia, maupun Anda yang dengerin ini di streamingnya Facebook gitu. Silahkan kalau ada pertanyaan gitu di forum ini. Oh iya, ini ada satu pertanyaan nih. Bagaimana kalau edit foto tokoh jadi stiker di WA itu? Ya, kalau dari saya pribadi sih itu kan memang salah satu kreativitas ya. Kreativitas tetap harus hati-hati. Editannya juga jangan sampai berlebihan sehingga menjatuhkan pamor, misalnya menjatuhkan kredibilitas seorang itu. Jadi jangan sampai seolah-olah orang itu dalam tanda kutip jadi kredibilitasnya turun. Oh ya, itu secara kreativitas nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, tapi juga jangan berlebihan, juga jangan sampai ya editannya sampai istilahnya kayak menjatuhkan kredibilitas lah. Yes, aku setuju itu. Termasuk juga mengeditnya kemudian menjadi bias gender, misalnya itu ada beberapa yang gambar gitu ya. Sangat tidak menghormati keragaman atau soal laki-laki dan perempuan. Biar nggak terlalu bias gender juga penting itu. Biar tidak merendahkan salah satu jenis kelamin lah di dalam. Kuncinya tadi yang Mas Budi sebut tuh etik. Etik gitu ya. Ini etik atau tidak gitu loh. Iya, ini semua orang ya. Saya kira ya. Jadi penting ya ini teman-teman di Sangkala. Jadi think before you post lah, pikir dulu lah sebelum diposting. Ini kira-kira ada etik yang dilanggar atau tidak gitu ya. Ya etis nggak kalau misalkan kita ngedit gambar orang ya, ini. Etis tidak, gambar edit gitu. Jadi kepalanya gede, badannya kecil gitu ya. Itu kan biarpun itu soal kreativitas gitu. Oke, Mas Hairil, di penghujung diskusi kita, saya mau ada satu pertanyaan, walaupun Mas Hairil sudah sampai tadi. Tingkat kecenderungan sekarang, nggak usah ngomongin angkanya atau statistiknya, Mas, tetapi semenjak 2015 tadi ada Mavindo ya, 2016 mungkin udah mulai bekerja ke sini, Mas. Ini hoax itu seperti apa, Mas? Nggak usah terlalu detail, tapi kecenderungannya, Mas, kayak apa? Jadi semakin besar, semakin kecil, dan tantangannya apa yang terjadi? Sama itu kalau hoax ini ya, kalau yang biasanya digunakan untuk kepentingan tertentu. Ya. Yang kedua itu juga saya melihat bahwa ini untuk menciptakan suatu suasana yang panik, ketakutan. Dan kalau di era-era pandemi ini terkait pandemi, maksudnya terkait COVID-nya, ketakutan mengenai COVID. Terus juga tantangan kami adalah ketika khususnya untuk COVID ini adalah COVID ini kan untuk sumber informasi bantahannya masih diteliti ya. Oke. Dan itu sebuah tantangan besar buat kami untuk melakukan klarifikasi. Jadi kami menunggu sekali informasi yang akurat. Jadi banyak sekali permintaan kemarin untuk cepat, tapi kami tidak bisa cepat gitu karena kami butuh akurasi. Dan penelitiannya juga sedang berkembang. Nah, jadi tantangan ke depan itu menurut saya untuk yang COVID ini itu satu. Yang kedua, kita akan memasuki pilkada serentak. Oke. Itu juga menjadi tantangan buat kami karena
ini pasti formatnya berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya, karena ini masa pandemi. Jadi mungkin akan ada hoax-hoax perpaduan antara hoax pilkada ataupun hoax COVID itu. Jadi itu kami mencoba untuk mempersiapkan diri. Walaupun sebenarnya kalau bicara hoax COVID itu sendiri, yang saya lihat sebagai praktisi pemeriksa fakta, sebenarnya sudah tidak terlalu banyak seperti bulan-bulan sebelumnya. Tapi kita juga harus siap-siap gitu, menyiapkan diri dengan kemungkinan-kemungkinan itu. Gitu. Jadi tantangannya itu sih Mas. Yang selanjutnya juga tantangan adalah mengedukasi masyarakat untuk juga sabar, jangan asal posting misalkan. Kalau dilihat dari trennya Mas ya, itu saya melihat trennya positif sih masyarakat itu, karena setiap kami melakukan pemeriksaan fakta, orang sudah bisa mengetahui, oh ini faktanya seperti ini. Oke, jadi makin ke sini udah semakin trennya udah semakin baik ya. Ada kesadaran orang mau melapor aja kan baik gitu, Mas. Iya. Tinggal ditingkatkan kesadarannya menjadi menyebarkan artikel periksa faktanya. Oke, setelah dia melaporkan, maka dia kemudian menyebarkan ini loh hasil fakta yang didapat gitu ya. Syukur kemudian juga mengedukasi tadi kepada mungkin tetangganya, kalau Anda di radio komunitas tentu dengan radio komunitas yang Anda kelola untuk orang menjadi lebih bijak lah di dalam penggunaan atau mengkonsumsi informasi yang hampir setiap detik ada begitu banyak informasi yang beredar di kita ya. Gitu. Dan trennya sekarang juga saya melihat banyak sekali anak muda yang tertarik untuk melakukan pemeriksaan fakta. Itu menjadi satu yang positif buat saya. Oke, itu keren. Jadi beberapa kampus itu, mahasiswa dari beberapa kampus sudah melakukan itu. Di gitu ya. Ada di Jawa atau masih di Jakarta itu? Untuk saat ini sih yang beberapa yang aktif itu sudah mulai ada di di Jabodetabek dan di Bandung. Dan beberapa ini juga ada, kebetulan ada anak magang juga di Mavindo melakukan pemeriksaan fakta itu dari Semarang. Jadi sudah mulai, saya lihat sudah mulai meningkat kesadaran generasi muda ini. Kesadarannya sudah meningkat. Siap ya, apalagi kan jumlah generasi muda kita ini kalau dari angka populasi penduduk kan cukup tinggi ya. Ya, ini yang disebut dengan generasi milenial lah, dan satu lagi generasi Z ya, anak-anak kita gini yang mereka sangat edik banget dengan gadget ya. Mungkin lebih dari 4 jam mereka pegang gadget, apalagi di situasi pandemi ini itu dipanggil mamanya jadi lupa, dipanggil ayahnya lupa karena dia lagi sibuk main gadget atau ya. Jadi anak muda menarik itu, karena Mavindo saya kira juga nggak bisa sendirian lah ya ngadepin situasi ini ya. Mavindo nggak bisa sendirian, butuh dukungan banyak orang dan butuh dukungan gitu. Mas, terakhir tapi bukan yang paling akhir, beri kami statement gitu yang untuk bersama-sama kita melawan hoax ini gimana gitu. Mas Heri. Mungkin ini kali Mas, ini juga karena latar belakang saya sebagai alumni sastra Jawa di UI. Siap. Jadi kita punya nilai-nilai, nilai kultur yang itu menjadi karakter bersama gitu. Seperti tenggang rasa, terus guyup, gotong royong. Nah, mari kita gunakan sama-sama nilai-nilai itu untuk memerangi hoax. Jadi yang bisa menyelamatkan Indonesia dari hoax adalah orang Indonesia sendiri. Gitu. Siap. Mas Eril, waktu kita terbatas karena hanya 1 jam. Terima kasih sekali atas kesediaan Mas Eril dari Mavindo bergabung dengan Sangkala JRKI dan Pokja Komunitas di Pokja Pelibatan Masyarakat di sesi Bincang Rabu pada sore hari ini yang disiarkan secara langsung oleh Sangkala JRKI di Facebook maupun di website dan akan disiarkan ulang atau tunda di jaringan radio komunitas Indonesia. Terima kasih banyak Mas Eril, terima kasih banyak para pendengar radio komunitas Indonesia dan teman-teman yang mengikuti diskusi ini di Facebook. Kita akan jumpa lagi pada dialog yang berbeda pada Bincang Rabu yang akan datang. Saya Budi Hermanto dan jaringan radio komunitas bersama Pokja Pelibatan Masyarakat mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.